Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai komponen prosedur pada CMP. Piramida berikut menggambarkan level kondisi krisis pada perusahaan. Level krisis terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu no crisis, insiden yang terjadi hanyalah insiden operasi harian, limited crisis atau krisis terbatas, moderate crisis atau krisis menengah, dan major crisis atau krisis besar. Aktivasi CMP dan BCP pada setiap level digambarkan pada tabel berikut. Pada level no crisis, baik CMP maupun BCP tidak diaktifkan. Pada level limited crisis, CMP masuk pada fase monitoring, sedangkan BCP terkait diaktifasi. Pada level moderate crisis, CMP diaktifasi secara parsial dan BCP terkait diaktifasi. Pada level major crisis, CMP diaktifasi sepenuhnya dan BCP terkait juga diaktifasi. Otorisasi aktivasi menunjukkan siapa yang berhak mengaktifasi CMP dalam menghadapi bencana. Tabel berikut adalah tabel otorisasi yang terdiri atas level aktivasi, primary authority atau otoritas utama, dan secondary authority atau otoritas sekunder. Apabila primary authority tidak available, maka otoritas dialihkan kepada secondary authority yang ada. Langkah aktivasi CMP dimulai ketika krisis manajemen tim menerima berita darurat. Tim kemudian melakukan analisis singkat untuk menentukan apakah kondisi emergensi yang diberitakan sudah mencapai situasi krisis. Jika situasi dinilai krisis, direktur kemudian mengumumkan bahwa perusahaan dalam kondisi kritis. CMP diaktifasi dan BCP untuk unit bisnis yang mengalami bencana atau krisis juga ikut diaktifasi. Berikut adalah timeline penanganan krisis. Secara garis besar, tujuan respon krisis adalah untuk menyelamatkan individu-individu terlibat terlebih dahulu, kemudian menyelamatkan aset dan mengembalikannya ke kondisi normal secepat mungkin. Business continuity dan recovery atau resumption dipimpin oleh tim teknis, dan BCP untuk unit bisnis terkait diaktifasi secara otomatis jika CMP telah diaktifasi. Penanganan krisis yang tidak benar dapat menyebabkan meningkatnya kerugian finansial, menurunnya citra perusahaan, meningkatnya resiko hukum, dan meningkatnya media expose. Untuk mencegah hal tersebut, CMP menjadi sangat penting. Pada 1 jam pertama, action plan yang dilakukan idealnya, yang pertama crisis statement, kemudian team and command center activation, selanjutnya diadakan emergency meeting. Tim tanggap darurat atau emergency rescue team tetap bekerja tanpa menunggu emergency meeting. Selanjutnya, action plan and assignment, dan terakhir, mengelola command center, yaitu melakukan penugasan, monitoring, dan kontrol. Command center mengelola Site Area Situation Report, Information Dashboard Assignment Checklist, Task List Monitoring, Information for Public, Media Stakeholder, Toll-Free Call Control, Damage Assessment, Emergency Procurement, Emergency Administration Accounting, Emergency Research Supply, Emergency Response, Recovery and Resumption, Legal Aspect, dan Risk Aspect dan CMP dokumen. Crisis communication memiliki risiko tinggi akan turunnya reputasi perusahaan. Crisis communication bahkan dapat mengakibatkan dampak hukum. Oleh karena itu, perusahaan harus mengaturnya. Hanya juru bicara dan wakil juru bicara saja yang berwenang untuk memberikan informasi kepada media dan publik. Semua entitas perusahaan harus mengetahui hal ini, dan mereka tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan statement apapun terkait situasi perusahaan, walaupun ditanya, kecuali jika memang sedang ditugaskan. Penunjukan juru bicara lain atas nama perusahaan diperbolehkan, jika perusahaan membutuhkan juru bicara khusus untuk memberikan penjelasan spesifik, seperti detail teknis yang spesifik. Semua komentar harus didasarkan kepada kebenaran, tidak melakukan manipulasi informasi dan kebohongan, mencatat semua tindakan dan semua audiens dan atau penanya. Pembicara dan atau penjawab juga harus tercatat secara detail ke dalam log.
Semua rumor dan semua informasi yang salah, padahal terlanjur dipublikasikan, harus segera diluruskan. Crisis Communication Channel menggunakan website khusus atau bagian dari website yang sudah ada. Channel tersebut menggunakan intranet agar dapat diakses oleh staf dan stakeholder. Channel menggunakan mass notification system, misalnya toll-free call center, social media, voicemail, voice file, mobile emergency message service, SMS atau email broadcasting. Berikut adalah tanggung jawab bagian informasi publik pada komunikasi krisis. Sign in ke sistem call center, mulai mencatat aktivitas dalam sistem log. Set up public information center, toll-free call center, channel lain yang telah disiapkan perusahaan, misalnya internet, website, sosial media, SMS, atau email broadcasting. Menugaskan staf untuk menangani layanan, menjelaskan peraturan dan prosedur alur informasi, menunjuk dan menugaskan juru bicara dan wakilnya, memberitahukan call center manager terkait kesiapan public information center, toll-free call center, dan channel informasi lainnya. Memastikan prosedur dan strategi komunikasi berjalan efektif, menyiapkan informasi, frequently asked question, calon audiens untuk mass media, dan seluruh channel informasi yang telah disiapkan, dan melakukan evaluasi dan update strategi dan keefektivitasan informasi yang dirilis. Record keeping meliputi tindakan mendokumentasikan pembicaraan, keputusan, dan pertanyaan media. Media atau message evaluation meliputi tindakan mengevaluasi ketepatan pesan, merevisi sesuai kebutuhan tanpa mengubah fakta. Communication update meliputi tindakan menggunakan broadcast email, membalas panggilan telepon dengan segera, menunjukkan dan mengupdate pernyataan di website dan media sosial, mengupdate voicemail, melakukan komunikasi sebagai kesimpulan pasca krisis, dan membuat artikel di surat kabar. Pengadaan di saat krisis adalah pengadaan yang harus dilakukan sesegera mungkin ketika perusahaan dinyatakan dalam situasi krisis, sehingga membutuhkan prosedur pengadaan khusus yang hanya dapat digunakan untuk kondisi berikut. Ancaman yang mengancam kehidupan, kesehatan, atau keselamatan dibutuhkan segera mungkin untuk keberlangsungan bisnis perusahaan. Prosedur tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman dan perlindungan hukum ketika dilakukan pembelian darurat selama perusahaan dinyatakan dalam situasi krisis, sehingga prosedur pengadaan saat situasi normal tidak dijalankan. Namun demikian, dalam penyusunan prosedur tersebut, aspek hukum harus sangat dipertimbangkan. Crisis procurement dimulai dengan pengumuman terjadinya krisis. Pengumuman dilakukan oleh CEO atau direktur. Kemudian, dilakukan pengajuan kebutuhan ke bagian pengadaan. Pengajuan tersebut meliputi penjelasan pengadaan darurat barang atau jasa yang diperlukan, daftar vendor dan alasan memilih vendor tersebut, dan total biaya pengadaan darurat. Bagian pengadaan kemudian menindaklanjuti kebutuhan-kebutuhan darurat dan serius yang tidak dapat dipenuhi kontrak pengadaan biasa yang sudah ada di perusahaan. Hal ini melalui mekanisme eskalasi approval, pihak-pihak yang mempunyai otoritas berwenang untuk menangguhkan atau menyetujui pembelian. Terakhir, dikeluarkan output berupa laporan pengadaan oleh bagian pengadaan. Pemeliharaan laporan pengadaan minimal setiap 5 tahun. Sangat penting untuk dicatat bahwa semua pengadaan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Berikut adalah contoh metode pembelian saat situasi krisis. Pada contoh tersebut, pengadaan dibagi ke dalam 4 level berdasarkan nilai pengadaan. Semakin besar nilai pengadaan, levelnya semakin tinggi. Tiap level memiliki kriteria requester level, approval level, dan authorized personnel masing-masing. Pada level 3 dan 4, mungkinkah dilakukan penunjukan supplier secara langsung? Hal tersebut bergantung pada aspek legal di perusahaan. Salah satu studi kasus di USA menunjukkan bahwa proses lelang di level 3 dan level 4 masih berlangsung. Pada level 3, proses lelang dilakukan melalui telepon dan fax dengan jumlah minimal sebanyak 3 kontak. Pada level 4, proses pelelangan formal dibutuhkan untuk akuisisi tersebut.